gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi kayak sekarang ini ya contoh ya, bagus sekali contoh mungkin kita tahu ada hadis Nabi mengatakan ya, seorang yang bersedekah atau bersedekah di pagi hari ya, ketika di subuh hari kayak begitu, maka dia akan mendapatkan doa malaikat. Itu tiap hari begitu. Maka kenapa tidak pakai konsep itu untuk kita mendapatkan kebaikan, rahmat, bahkan dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah pagi-pagi misalkan. Ketika subuh mungkin yang bisa ke masjid ya, atau mungkin yang sholatnya di rumah yang nggak bisa ke masjid, ya coba siapkan kain celengan, atau mungkin Anda punya m-banking, pagi-pagi sedekah ke lembaga zakat apa, ke wakaf apa, segala macam. Itu satu poin misalkan. Poin kedua misalkan, ini bicara sedekah saja. Subhanallah Bapak sekalian ya. Kita tahu ya bahwa dalam surah Al-Baqarah itu pernah Allah menjelaskan di situ tentang orang-orang yang bersedekah di malam hari. Itu ternyata punya keutamaan sendiri, orang-orang yang bersedekah di malam hari. Ya, bersedekah sembunyi kata apa tuh namanya, kata Allah, dan orang-orang yang bersedekah di malam hari. Jadi Masya Allah ya, hal seperti ini tuh ya, lagi saya katakan ini sebenarnya Islam ini canggih banget ya, canggih banget ya. Ya, kalau kita betul-betul aplikasikan dalam kehidupan kita, mungkin ya tidak bisa sempurna banget, tapi minimal adalah tambahan-tambahan yang misalkan belum pernah, misalkan sholat tasbih, ayo sholat tasbih, misalkan yang biasa yang belum rutin nggak sholat tahajud, ya, ayo rutin nggak sholat tahajud, itu kan salah satu cara. Karena bangunnya dan tidurnya seseorang itu dalam Islam diatur. Umil laila illa qalila nisfa'u awinkus minhu qalila. Jadi Rasul itu sudah memberikan, Allah memberikan pedoman pada Rasul untuk bangun waktu tertentu, jam tertentu. Itu sudah ada postingan saya waktu saya jelaskan juga di Instagram saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ya, jadi Masya Allah Ibu sekalian ya, waktu bangunnya, sayang itu ada orang ya, waktu bangun Rasul dia tidur, waktu tidurnya Rasul dia bangun gitu loh. Jadi Masya Allah ya, jadi semakin menarik kalau kita mengkaji bagaimana misalkan tentang tidur saja ya. Tidur itu Bapak sekalian, saya pernah baca riset yang bahwa ternyata lack ya, atau deficiency of sleeping gitu kan, seseorang yang kekurangan tidur ya, jam tidur itu ternyata itu mereka berpotensi untuk terkena kanker ya. Itu tidur, itu ada risetnya coba, Masya Allah. Jadi orang-orang yang kekurangan tidur itu ternyata orang-orang yang berpotensi terkena kanker atau penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang orang sukses itu tidurnya sedikit, nah, kalau bicara duniawi, saya nggak mungkin betul silakan, tapi dalam konteks Islam enggak. Orang sukses itu adalah orang yang tidurnya juga mengikuti tidurnya baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Itu yang benar harusnya. Ya, jadi makanya saya pribadi memang sekarang ya banyak tidak menerima lagi kajian-kajian dilakukan malam-malam gitu kan. Kalau dulu ada beberapa kali, tapi sekarang udah nggak mau lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidur ba'da Isya. Ya, Rasulullah itu tidurnya ba'da Isya, nanti bangun tengah malam. Ya, jam 1, jam 2, mungkin jam kita kayak begitu. Dan tinggal di Jerman tinggal sesuaikan saja. Ya, bahkan saya sering sampaikan ya, mungkin ada yang ada tugas atau apa ya, kenapa nggak tidur aja besisa, nanti tugasnya dikerjakan malam. Ya, malam itu subhanallah ya, saat yang paling powerful otak kita. Ya, dan itu sudah diajarkan dalam Islam Bapak sekalian. Para ulama-ulama zaman dulu mereka menghafal Quran ya, mereka mengkaji ilmu, itu mereka kerjakan di malam hari ya, terutama di waktu-waktu yang kalau mungkin bahasa kita tuh growth hormonnya kita tuh lagi tinggi-tinggi banget di malam itu. Dan itu dimulai dari jam kurang lebih jam 10 malam gitu kan. Bahkan itu memuncaknya di jam-jam 2, jam 3 gitu kan. Jadi sayang banget kalau seandainya Allah sedang memberikan kedahsyatan ya, sebuah hormon yang kita tidak dapatkan hormon tadi. Nah, itu ya. Jadi syariat itu mengingatkan, maka kerjakan syariat itu dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, sholat yang benar, ya, baca Quran yang benar, ya. Waratil Quran tartila, itu saya pernah tulis, itu sudah cukup lama, itu judulnya sewot ya. Tulisan itu judulnya sewot, tapi bukan sewot yang dimaksud dengan makna negatif, bukan. Itu berkaitan dengan makharijul huruf dari Quran, itu subhanallah itu ngefek ya. Ternyata ngefek ke organ tubuh kita, ya, ngefek ke saraf kita ya, bahkan dengungan atau mungkin nada-nada dari Al-Quran itu ternyata memberikan efek ke perasaan atau jiwa seseorang ya, sampai ke hatinya juga sama.